Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duta Pradana Putra dengan NIM 23065023. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk tugas akhir teknik radio, yaitu untuk materi penerima dan pemancar FM. Pengertian: radio pemancar dan penerima FM atau frequency modulation adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal radio dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa. Pemancar FM mengubah sinyal audio menjadi sinyal radio dengan memvariasikan frekuensi gelombang pembawa. Sementara penerima FM memproses sinyal radio tersebut untuk menghasilkan kembali sinyal audio. Untuk fungsi dari radio pemancar FM ada dua, yaitu yang pertama, memodulasi sinyal audio atau suara ke dalam gelombang radio FM. Yang kedua yaitu menyiarkan sinyal audio ke udara melalui antena. Nah, untuk fungsi radio penerima FM, yang pertama yaitu menerima sinyal radio FM dari udara. Yang kedua, memperkuat, mendemodulasi, dan memperkuat kembali sinyal tersebut. Yang ketiga, menghasilkan suara yang enak yang bisa didengar. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan itu ada 4. Yang pertama yaitu kualitas suara yang lebih baik. Yang kedua, tahan terhadap interferensi. Yang ketiga, reproduksi suara yang lebih kaya. Yang keempat, reproduksi suara yang lebih kaya. Untuk kekurangan ada 3, yaitu yang pertama, jangkauan yang lebih terbatas. Yang kedua, rentang terhadap gangguan. Yang ketiga, perlu lisensi studio dan menara. Pemancar FM. Nah, untuk bagan kotak pemancar FM bisa teman-teman lihat di sini. Ada isyarat masukan, terus modulator, osilator, penguat RF yang bersumber dari sumber tegangan. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari bagan tersebut. Yang pertama yaitu ada isyarat masukan. Isyarat masukan merupakan isyarat informasi yang diubah menjadi isyarat listrik dalam ranah frekuensi yang akan dikirim oleh pemancar. Misalnya berupa isyarat audio yang berasal dari luar sistem. Isyarat pesan yang telah berubah berbentuk menjadi isyarat informasi elektrik ini disebut dengan isyarat pemodulasi. Yang kedua yaitu modulator. Modulator adalah bagian pengolah isyarat dengan frekuensi informasi ditumpangkan pada frekuensi pembawa yang kemudian disalurkan ke untai penguat dan dipancarkan ke udara melalui antena. Proses modulasi pada gelombang radio adalah proses menumpangkan isyarat informasi ke dalam isyarat pembawa dengan cara-cara modulasi yang digunakan. Tujuannya adalah agar isyarat informasi bisa dikirimkan ke tempat yang jauh. Syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam proses modulasi ialah frekuensi isyarat modulasi harus lebih rendah dari frekuensi isyarat pembawa. Yang ketiga yaitu osilator. Nah, osilator merupakan pembangkit arus serangga dengan amplitudo tetap dengan frekuensi tertentu. Pada dasarnya, osilator adalah sebuah penguat tegangan dengan bati tinggi yang diberi umpan balik atau feedback positif sehingga penguat menjadi tidak stabil dan berosilasi dengan osilasi tertentu. Agar frekuensi osilasinya dapat diatur dan ditentukan, maka penguat itu dilengkapi dengan resonator. Yang keempat yaitu penguat daya RF. Penguat daya frekuensi radio adalah penguat akhir yang memperkuat isyarat pembawa yang telah termodulasi. Penguat RF berfungsi untuk menapis atau menyaring isyarat-isyarat harmonisa dan isyarat lain yang dihasilkan isolator selain isyarat utama. Penguat RF juga berfungsi untuk memperkuat frekuensi pancaran. Penguat RF ini merupakan penguat akhir tertala yang hanya memperkuat satu pita frekuensi tertentu dan meredam pita frekuensi di luarnya. Yang kelima yaitu ada antena. Antena digunakan untuk memancarkan atau meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara. Agar antena dapat memancarkan isyarat dengan efisien, maka panjang antena adalah 1/4 panjang gelombang. Yang keenam yaitu sumber tegangan. Sumber tegangan merupakan bagian yang memberikan daya listrik kepada bagian-bagian pemancar FM. Tanpa adanya tenaga listrik, maka bagian-bagian pada pemancar FM tidak dapat bekerja. Sumber listrik yang digunakan merupakan sumber tegangan DC.
sekarang kita lanjut ke penerima FM. Bisa teman-teman lihat, ini adalah bentuk bagan kotak penerima FM yang sumbernya dari sumber tegangan itu dari penguat RF ke mixer, terus osilator juga masuk ke mixer, dari mixer terus ke penguat IF, lanjut ke detektor FM, setelah itu baru ke penguat audio, baru di sama seperti yang tadi. Saya juga di sini juga akan menjelaskan masing-masing dari bagan penerima tersebut. Yang pertama yaitu ada antena. Gelombang elektromagnetik di udara ditangkap oleh antena yang berguna sebagai peranti untuk menangkap pancaran gelombang elektromagnetik, kemudian diubah menjadi isyarat listrik. Nah, yang kedua itu ada penguat RF. Untuk meningkatkan unjuk kerja radio penerima FM, isyarat pembawa atau FC perlu dikuatkan pada penguat RF. Penguat RF merupakan penguat yang bersifat penapis. Penguat RF digunakan untuk memilah isyarat pada penala sehingga dapat mencegah masuknya frekuensi lain yang masuk pada untai pecampur yang dapat menimbulkan frekuensi bayangan dan meningkatkan unjuk kerja radio penerima FM. Yang ketiga yaitu ada mixer. Mixer atau pencampuran merupakan tempat pencampuran antara frekuensi yang berasal dari penguat RF atau FC dengan frekuensi yang dihasilkan osilator atau FO. Keluarannya setelah ditapis adalah sebuah isyarat berfrekuensi. Isyarat ini lazim disebut dengan isyarat frekuensi menengah atau intermediate frekuensi. Pada pencampur ini akan dihasilkan frekuensi menengah yaitu 10.7 MHz. Yang keempat itu ada osilator. Osilator merupakan pembangkit isyarat elektrik arus rangga dengan amplitudo tetap dan frekuensi atau FO yang akan dicampurkan dengan isyarat masukan atau FC pada pencampur. Karena perubahan frekuensi penalaan di bagian penguat RF dibuat sama dengan perubahan frekuensi penalaan osilator lokal, maka hasil pencampuran antara frekuensi osilator atau FO dan frekuensi pembawa atau FC yang dikuatkan penguat IF memiliki frekuensi yang tetap yang secara praktis nilainya sekitar 10,7 MHz. Yang kelima ada penguat DF. Penguat DF disebut juga penguat frekuensi menengah. Hasil pencampuran getaran listrik dari lingkaran penala yang telah dicampur pada bagian mixer yang merupakan frekuensi menengah ini masih lemah, oleh karena itu harus diperkuat pada penguat DF. Yang enam yaitu ada detektor. Untuk dapat mendeteksi suatu isyarat, maka diperlukan suatu untai yang tegangan keluarannya linear sesuai dengan frekuensi isyarat masukan. Pada bagian penguat IF dan transformator MF masih tercampur antara frekuensi tinggi FC dan frekuensi informasi. Jika keduanya tidak dibedakan, maka kita tidak dapat mendengarkan suara dari radio, sehingga diperlukan detektor untuk memisahkan antara frekuensi pembawa dan frekuensi suara. Yang ketujuh yaitu ada penguat audio. Oleh karena untuk mengeluarkan suara loudspeaker memerlukan tenaga atau aliran yang cukup, maka itu frekuensi isyarat suara harus dikuatkan pada penguat audio, sehingga amplitudo isyarat suara tersebut dapat menggerakkan membran penyuara. Yang terakhir yaitu ada sumber tegangan. Sumber tegangan merupakan bagian yang memberikan daya listrik kepada bagian-bagian penerima FM. Tanpa adanya tenaga listrik, maka bagian-bagian pada penerima FM tidak dapat bekerja. Sumber listrik yang digunakan merupakan sumber tegangan DC. Nah, untuk kesimpulan dari pemancaran penerima FM adalah kedua perangkat ini bekerja saling melengkapi untuk memungkinkan komunikasi radio. Pemancar memodulasi sinyal audio menjadi gelombang radio yang kemudian dipancarkan, sedangkan penerima menerima gelombang tersebut dan memprosesnya kembali untuk menghasilkan sinyal audio yang dapat didengar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.